change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Wageng tuh yang mana ya? Sultan Medan lah. Yang kemarin yang Crazy Rich, yang ketangkap itu ya? Bukan. Oleh Indra lagi. Ken. Ini Wageng. Lambu. Astaga, Faro. Tengok itu dedenya udah beresin tempat tidur. Dedenya beresin tempat tidur. Mas. Alvaro. Ayo nak beresin sayangku, cintaku. Manja kali. Bayi besar masuk konten. Bayi besar masuk konten. Mobilnya siapa ini? Jarjit. Ada celana kali itu. Mobil besar. Aduh, terbang. Itu apa, Mak? Mobil lagi. Balon. Kemarin kan mereka main mobil jatuh selokan. Enggak tolong atok lah. Iya lah. Itu kan jadi jadi. Iya kan, Bang? Enggak, iya boleh. Banteng kali kalau udah mandi, baju masuk. Ngeri kali. Itu bajunya masukin. Baju rumah dimasukin. Giliran dia pergi jalan-jalan gak dimasukin, Pak. Giliran dia di rumah dimasukin, Pak. Tahe. Keren lah si Paru. Si Paru tuh Hai Sobat Mami semua, apa kabar? Nah, pada hari ini konten Mami tentang kitchen tour. Jadi Mami coba spill satu-satu apa aja yang ada di dapur Mami ya. Khusus di meja bar, Mami letakkan pisau set yang berwarna Tosca, di mana pisau ini terdiri dari 3 ukuran dan juga ada guntingnya. Dan holder pisau ini bersekat dan juga seperti bergelombang. Jadi dengan sangat mudah kita meletakkan pisau-pisau yang berukuran dari mulai kecil, sedang sampai besar. Di samping pisau set ada 3 kaleng yang isinya kopi, gula, dan teh. Kebetulan pas beli dulu ya, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, memang dapatnya pas banget warnanya mint mix warna krem. Jadi
Kebetulan juga bisa dapat pisau set yang warnanya hampir senada dengan stopless gula, kopi, dan teh. Di meja bar ini juga mami letakkan mini rice cooker yang volumenya paling sekitar 1,6 liter. Di dekat meja bar itu ada colokan listrik sehingga ketika ingin memasak nasi atau membuat kopi atau teh atau susu jadi lebih mudah. Di bawah meja bar diletakkan cempal kain anti panas atau pegangan ya buat pas masak, dan di sampingnya juga ada karet, ketika membutuhkan juga mudah diraih. Di samping meja bar ada sink atau wastafel yang berukuran 50 cm serta botol pump. 2 botol pump ini untuk sabun cuci piring dan juga cuci tangan. Keran sinknya juga yang dipilih kemarin keran angsa mungkin istilahnya, yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Di samping sink mami letakkan dish dryer atau tempat pengering piring yang bahannya dari silikon dan juga bisa dilipat. Di samping dish dryer ada teko listrik yang biasa digunakan untuk membuat teh, kopi, ataupun susu. Di samping teko ada 2 rak, yaitu yang pertama rak mini yang paling atas tempat bawang goreng, mentega, kacang hijau, dan yang di paling bawah ini adalah rak yang bisa dilipat. Kenapa mami pilih rak yang bisa dilipat? Karena di bagian bawahnya bisa difungsikan untuk meletakkan benda-benda yang kecil, contohnya seperti mini portable chopper, gelas keramik, dan juga yang lainnya. Dekat rak mini ini mami letakkan holder cangkir, jadi setelah nyuci piring atau gelas gampang sekali untuk dikeringkan di holder cangkir ini. Selain itu ada juga oil pot yang dari bahan stainless, jadi ketika kita habis menggoreng kita bisa saring langsung kotorannya, jadi minyak pun tetap dalam keadaan bersih. Lanjut, di sampingnya adalah tempat kompor gas. Nah, kebetulan selangnya ini sengaja dikeluarkan dari lubang yang sudah tersedia karena kemarin ada masalah dengan tabung gasnya. Memang sih jadi terlihat nggak rapi, cuman mau nggak mau harus seperti itu dulu untuk sementara waktu. Agar dinding dapur tidak terlalu kosong, mami menggunakan wall decor yang sederhana saja di atas kompor gas. Di samping kompor gas ada 3 buah botol kaca yang isinya garam, lada, dan juga minyak. Kemudian ada 2 buah holder tempat garpu, sendok, sutil, saringan, dan sebagainya yang bahannya dari stainless tebal sekali. Saat itu mami beli dari IKEA. Sebenarnya pilihan dari keramik di dapur mami ini maunya putih semua, tetapi saat itu stoknya betul-betul habis dan sisanya yang warna putih mix abu-abu. Sekarang mami lanjut ke kolong dapur ya. Untuk penutup kolong dapur mami menggunakan tiang ajaib. Karena dapur mami berbentuk L, maka mami membutuhkan 2 buah tiang ajaib yang panjangnya bisa diputar hingga 2 meter. Di bawah wastafel mami gantungkan talenan dan juga lap tangan. Yuk kita intip apa aja sih yang ada di bawah kolong dapur mami. Untuk melepas tiang ajaib ini dengan mudah kita putar saja, maka yang panjangnya 2 meter akan memendek. Khusus untuk gorden kolong dapurnya mami custom ya, karena kan kita memiliki ukuran dapur yang berbeda-beda. Tiang ajaib ini sangat kokoh sekali dan bahannya juga tebal. Meja kolong dapur ini juga mami custom ke tukang, jadi bisa dibuatkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
dan disisakan space khusus untuk 2 buah tabung gas yang besar dan yang kecil. Meja bagian atas Mami letakkan baskom yang isinya adalah lap-lap. Lalu barang yang tidak dibutuhkan terlalu sering Mami letakkan di paling belakang, contohnya alat presto ini. Lalu kemudian di samping baskom tadi Mami letakkan semua mangkok-mangkok sehingga sangat mudah sekali untuk diraih ketika kita membutuhkan. Dan kemudian juga semua panci-panci yang Mami pakai sehari-hari pun semuanya diletakkan pada bagian depan. Di belakang panci ada wadah Tupperware dan juga bowl Tupperware yang nanti kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan ada datang tamu, jadi Mami sudah siap sedia. Di bagian bawah ada tumpukan piring yang sudah pakai tas, jadi terhindar oleh debu. Ada timbangan kue, lalu cetakan kue Mami taruh di bagian bawah meja sini dan juga baskom. Ini kumpulan sendok-sendok garpu dan juga sendok agar-agar, jadi ketika nanti ada tamu, Mami nggak repot-repot lagi mencarinya. Perintilan-perintilan kecil juga Mami letakkan di bawah kolong dapur. Dan di bawah kolong meja ini ada 2 buah baskom yang sangat besar sekali. Yang isinya ada wadah, ada panci, ada botol minum, ada keranjang, ada saringan santan. Pokoknya semua yang dibutuhkan Mami letakkan di bagian paling depan. Nah, itu dia isi kolong dapur yang letaknya di bawah wastafel. Dan sekarang kita lanjut yang ada di bawah kompor gas. Kita mulai di bagian paling atas sebelah kanan ya. Nah, di tembok bagian dalam Mami minta tukang saat itu untuk nyetel yang namanya untuk gantungan panci yang berat atau bahkan juga wajan-wajan yang berat. Dan ini besinya sangat kokoh sekali dan tebal. Saat itu Mami belinya di IKEA. Dan ini ada wadah rotan kecil yang isinya tuh seperti gula saset, kemudian kupon-kupon habis beli air isi galon dan sebagainya Mami kumpulkan rapi di dalam ini. Lalu ini parutan dan juga wadahnya. Ada tempat bekal dari Tupperware. Dan ini juga tempat bekal yang semuanya dari Tupperware yang biasanya Mami gunakan untuk wadah di dalam kulkas. Dan juga ada yang bentuknya square tapi itu bukan dari Tupperware ya. Yang pasti Mami selalu cari wadah yang kedap udara sehingga makanan tuh bisa awet di dalam kulkas. Dan yang putih ini adalah microwave. Mami letakkan di bagian paling atas meja agar mudah sekali untuk ditarik karena ini memang betul-betul berat sekali ya. Jadinya kalau ditaruh di bawah agak susah untuk mengambilnya. Seperti biasa, di bagian paling depan Mami letakkan susu, ikan teri yang sudah digoreng, kue-kue, jadi gampang sekali untuk diambil. Kemudian ada tisu gulung yang berukuran besar yang sering sekali Mami gunakan. Biasanya tisu ini Mami pakai untuk sebagai alas di dalam suatu wadah yang akan dimasukkan ke dalam kulkas. Di bagian paling belakang, Mami juga memakai rak yang bisa dilipat karena bagian bawahnya bisa Mami fungsikan
untuk meletakkan kerupuk mentah, gelas-gelas, atau wadah dan yang lainnya. Selain itu, di bagian paling atas juga Mami letakkan mesin blender dan juga teko ukuran 1 liter yang biasanya kami gunakan untuk membuat teh manis. Di samping teko 1 liter dan mesin blender tadi ada 3 buah folder. Dan folder ini biasanya Mami gunakan untuk menyimpan botol, tutup-tutup panci yang berbahan kaca. Jadi Mami letakkan di bagian paling depan karena memang sering digunakan. Dan di belakang folder ini Mami letakkan wadah Tupperware juga. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini Mami letakkan stok susu, kemudian ada mini mixer yang sewaktu-waktu nanti diperlukan jadi mudah untuk diambil. Kemudian ada 2 buah talenan yang ukurannya jumbo. Biasanya Mami pakai ketika Mami ingin memotong daging dengan ukuran yang lebih besar ataupun ingin memotong dalam jumlah yang banyak. Ini baskom yang sama seperti meja yang pertama. Dia bentuknya besar sekali. Baskomnya bentuknya kotak yang isinya juga wadah-wadah. Yang dimana wadah-wadah yang ini itu tidak terlalu sering Mami pakai, jadi Mami letakkan di bagian belakang. Di bagian paling depan juga ada keranjang rotan yang isinya bawang-bawangan dan juga kentang, serta wadah untuk di kulkas. Di bagian belakang ada baskom, piring-piring yang ukurannya sangat besar sekali dan sebagainya. Kemudian wadah-wadah khusus untuk di kulkas selalu Mami taruh di bagian paling depan. Di belakang wadah tadi ada rantang, beberapa set rantang. Karena rantang ini juga Mami jarang pakai, jadi Mami letakkan di bagian paling belakang. Kemudian di bagian paling depan ada nampan atau baki. Ada juga tempat beras untuk 10 liter. Jadi Mami taruh juga di bagian depan agar ketika mau masak nasi, mau ngambil beras juga bisa dengan mudah. Nah, itulah isi kolong dapur Mami di meja yang kedua, di mana barang-barangnya penuh dan padat sekali. Apalagi sih yang ada di dalam dapur Mami, yaitu rak putih, rak IKEA yang bahan dasarnya dari besi. Rak yang Mami pilih tetap berwarna putih karena memang sesuai dengan tema rumah, dominan ke lebih warna putih. Lalu kemudian rak ini juga cukup bisa menampung peralatan atau perabotan rumah tangga yang pastinya kita selaraskan berat dan juga kapasitas dari rak ini. Dapur memang terlihat lebih cantik dan rapih ketika kita bisa memadu padankan warna dan juga barang-barang apa yang ingin kita pajang di dalam rak ini. Di rak IKEA ini Mami letakkan sutil silikon, kemudian blender atau chopper manual, bahkan yang listrik juga ada. Lalu ini ada botol-botol saus, ada saus tiram,
sirup jahe, dan juga yang lainnya. Mami hanya memiliki rak yang dari kayu ini saja sebagai tempat piring, karena Mami tidak mau bikin padat sekali dapur dengan lemari yang besar. Ada tudung saji yang vertikal bentuknya ke atas sehingga tidak memakan tempat, dan juga rak putar yang Mami bisa letakkan minyak, kecap, dan sebagainya. Dan yang di paling bawah ada oven. Di samping rak IKEA ada 4 buah box, di mana box ini ada 6 buah sebenarnya, jadi ukuran kecil, ukuran sedang, dan besar. Yang kecil Mami letakkan di kolong dapur, dan yang ukuran besar ini Mami isikan dengan stok-stok seperti kue kering, kerupuk, kopi, gula, teh, dan sebagainya. Di samping box tadi ada tempat beras dan juga tempat kerupuk yang ukurannya jumbo. Dan di paling ujung sekali di dapur Mami letakkan kulkas 2 pintu. Sekian dulu kitchen tour dari Mami ya, dengan dapur 2x2 meter plus meja bar dan juga segala perintilan yang ada di dalam dapur Mami. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sobat Mami semua. Sampai ketemu di video Mami selanjutnya ya. Bye.